Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti yang gue singgung di video gue sebelumnya, kali ini gue mau bahas soal interview antara Manchester United dan Harry Maguire ya. Karena ini cukup cukup unik, cukup menarik dibahas. Tentu saja ini berkaitan dengan kabar ya keadaan dressing room ya kan. Manchester United yang dikabarkan ada sekian pemain yang tidak suka ya kan, bahkan menolak, bahkan tidak suka dengan sistem kepelatihan Rangnick yang baru, dikaitkan juga dengan penampilan di pertandingan terakhir menghadapi Wolverhampton yang kualitasnya cukup buruk dan lain-lain. Langsung aja kita bahas. Halo Harry, apakah sekarang ini seperti Manchester United melawan semuanya? Dijawab oleh Harry Maguire, tentu saja. Saya berpikir ini selalu seperti itu untuk pemain Manchester United. Kita harus menghadapi semuanya. Sesuatu yang paling penting adalah fans. Buat kita adalah fans. Kita membuat mereka down. Tapi support di Old Trafford dan juga saat away sangat-sangat luar biasa. Ditanyakan lagi, United itu punya sejarah yang selalu fighting ya, selalu fight ketika mereka ketika segala sesuatunya ini semakin sulit. Apakah ini peluang untuk menunjukkan real spirit dan juga karakter dari squad sekarang? Dijawab oleh Harry Maguire, betul. Dan kita akan melakukannya. Kita harus melakukannya. Tim ini selesai tahun lalu sebagai peringkat kedua. Dan kita sekarang punya squad yang lebih bagus dan juga lebih besar. Kita harus menunjukkan attitude atau sikap yang benar. Kita punya pemain besar di dalam tim ini, pemimpin-pemimpin. Saya tidak suka untuk mengulangi kepada diri saya sendiri, tapi ini tidak bisa berlangsung seperti ini. Kita harus bergerak kita harus bergerak dengan proper, dengan semestinya. Dan ini harus mulai di hari Senin. Ditanyakan juga nih ya, bagaimana mood di dressing room di beberapa hari belakangan ini? Apakah ada determinasi untuk untuk membungkam orang-orang dan lain-lain ya? Lalu dijawab, kita semua marah. Dan kita semua ingin melakukan yang terbaik, yang mungkin saja datang di lapangan beberapa kali. Spirit tim itu bagus, walaupun orang-orang mengatakan sebaliknya ya. Menjadi seorang pemain sepak bola profesional, Anda harus mengambil kritik dan harus bereaksi secara baik. Di waktu yang sama, Anda juga harus mengacuhkan keributan di luar sesekali supaya Anda bisa konsentrasi di latihan. Kita tahu kalau kita melakukan segala sesuatunya bersama dan hasil akan datang dengan sendirinya. Lalu ditanyakan juga, apakah Anda bisa menggunakan kritik itu sebagai motivasi untuk membuktikan orang-orang itu salah? Saya tahu apa yang Anda maksud, dan kadang-kadang ini sangat cukup bagus ya untuk menggunakan us against the world mentality. Orang-orang yang lain menghadapi kita secara mental, artinya ketika semua orang membenci atau tidak suka terhadap kita, itu dianggap oleh Harry Maguire itu cukup bagus untuk menghadapinya secara mental ya, kurang lebih demikian, untuk motivasi secara mental. Saya tahu banyak yang sudah menulis tentang Sir Alex Ferguson, timnya Sir Alex Ferguson, dan apa yang mereka lakukan, untuk kepada pemain-pemainnya. Yang dia lakukan sangat brilian. Saya tentu saja melihat banyak sekali kritik, dan tentu saja banyak yang harus diluruskan. Tapi untuk saya, untuk tim ini, seharusnya kita tidak butuh kritik untuk memotivasi pemain. Artinya tidak perlulah ada kritik seperti itu. Kalau gue mengartikannya, it shouldn't need criticism to motivate player. Harusnya tidak perlu
critics, untuk memotivasi pemain. Kalau pemain dengan kualitas seperti ini tidak termotivasi untuk bermain untuk klub ini, maka mereka harus mencopot lah ya seragamnya, karena ada sesuatu yang salah. Wah, ini bagus nih, gue setuju ya. Kalau memang pemain dengan kualitas yang ada di tim ini tidak merasa termotivasi untuk bermain di Manchester United, ya sudah, jersey-nya dicopot aja. Wah, ini bagus ya. Apakah Anda merasakan ada sesuatu yang harus diluruskan, dan bagaimana pemain-pemain ini berbicara dalam grup tentang apa yang harus dilakukan? Dijawab oleh Harry Maguire, tentu saja dari apa yang fans dan juga mantan pemain katakan. Wow, ini berarti dia mendengar ya siapa-siapa saja kemarin yang berbicara ya. Dari apa yang fans dan juga ex pemain katakan, mantan pemain katakan, kita mengerti. Dan seperti yang saya bilang, ada banyak hal yang harus diluruskan. Dan kita harus mengambil tanggung jawab yang sangat besar. Saya sendiri sebagai kapten lebih banyak, sama banyaknya dengan yang lainnya. Bahkan kalau tidak lebih. Kita harus mulai bermain bagus dan menang. Ditanyakan juga, apa yang Anda bisa lakukan sebagai seorang kapten, sebagai seorang senior, pemain senior dan juga pemain internasional Inggris atau England ya? Dijawab, ya betul. Saya sebagai seorang kapten dan juga seorang pemimpin di kamar ganti, saya sudah melakukan percakapan pribadi dengan beberapa pemain dan juga dengan manajemen yang akan bersifat rahasia. Dan selalu akan bersifat rahasia. Dan jangan berpikir salah tentang hal itu. Saya di sini untuk fight. Saya tahu rekan-rekan saya juga. Saya mengharapkan mereka untuk untuk membuktikan memang ada sesuatu yang salah, dan kita ini adalah skuad yang besar. Tentu saja tidak semua pemain akan senang, terutama mereka yang tidak bermain. Tapi inilah sepak bola dan kita harus bersikap profesional. Ini kalau gua ambil ya, permasalahannya sepertinya ada di situ tuh. Karena tidak semua pemain bermain. Karena ini kemarin disebutkan juga oleh Rangnick kan, di wawancara yang sempat gua bikin videonya juga, disebutkan juga nih kalimat ini. Sekali lagi, tidak semua pemain tentu saja akan bermain dan lain-lain. Bisa jadi nih hanya asumsi gue ya, dengan amatiran ala gue ya, ini ya salah satu hal kenapa ada masalah nih di dressing room, karena itu tadi tidak semua pemain akan bermain. Tapi apapun itu, gue pikir sih ya tidak seharusnya mereka ya bermain ogah-ogahan. Mereka pemain Manchester United, mau mereka yang bermain di atas lapangan maupun duduk di bangku cadangan, mereka itu pemain Manchester United. Oke, selanjutnya Periode Natal adalah periode yang sulit. Tapi apalagi dengan Carrington yang ditutup, apakah ini membuat lebih sulit ya masa-masa tersebut, terutama ketika Natal itu? Harry menjawab, saya pikir sih tidak ya. Ini adalah situasi dunia saat ini. Kita tidak bisa menggunakan COVID sebagai alasan. Kalau kita ada di posisi yang diuntungkan, kita tidak bisa melakukan itu. Banyak orang itu lebih buruk keadaannya dari kita, dan kita harus mensupport mereka sebagaimana mungkin, seperti juga NHS ini kayak institusi kesehatan di Inggris ya. Jadi kita harus melakukannya dengan lebih baik. Tidak peduli bagaimanapun yang ada keadaannya, kita harus melakukan lebih baik, dan klub lain pun juga berada di kondisi yang sama dengan kita. Apakah Anda percaya diri akan ada trofi di akhir musim atau finish di 4 besar? Harry menjawab, tentu saja. Seperti yang saya katakan, kita ini selesai musim lalu di posisi kedua, dan sekarang kita punya skuad yang lebih bagus. Kita harus mulai menang dan bermain secara tim. Ditanyakan juga, apakah ini cukup adil untuk manajer yang baru ini langsung melakukan sesuatu, memberikan impact yang instan atau yang langsung, melihat kenyataan jadwal yang cukup ketat dan juga ada masalah COVID.
Ini bagaimana dijawab oleh Harry Maguire. Dia ada kok impact-nya, dia telah membuat impact. Kita menang bersama dan juga kalah bersama. Manajer selalu ada di sana untuk men-set up secara taktik yang kita tentu saja mengikutinya. Kita mendengarkan dia dan juga staff-staffnya. Ini tentang kita, bagaimana permainan itu akan dimulai. Setiap klub punya masalah, tidak hanya kita. Dan beberapa dari masalah mereka bahkan lebih besar daripada kita. Tapi ya, ini betul-betul datang di Manchester United, kurang lebih demikian. Jadi ya dia merasakan, memang dia mengakui ada impact ya dari kedatangan Rangnick ini. Apa yang Anda pelajari dari menyaksikan Manchester United menghadapi Wolves? Dijawab oleh Harry Maguire, frustasi. Saya hanya ingin bermain di sana. Phil Jones bermain cukup bagus dan saya punya respect yang besar sekali kepada dia dan juga apa yang telah dialaminya. Dia betul-betul profesional dan bekerja sangat keras untuk kembali. Dia orang yang sangat besar dan sangat committed atau berkomitmen dengan klub. Ada lagi pertanyaan langsung aja. Tentang Aston Villa ya. Semua pertandingan Manchester United adalah besar. Bagaimana pertandingan menghadapi Aston Villa? Ini apakah ada peluang untuk klub untuk mendapatkan trofi pertama di beberapa musim dan juga trofi pertama untuk Anda di karir Anda? Dijawab oleh Harry Maguire, kita belum memenangkan Piala FA cukup lama nih ya, di beberapa tahun. Wayne Rooney terakhir kali melakukannya di tahun 2016. Kita punya pemain untuk melakukannya, artinya untuk memenangkan Piala FA. Kita sudah banyak sekali berhenti di semifinal dan juga musim lalu di Europa League final. Kita hanya butuh untuk mendapatkan satu trofi dan melakukannya lagi. Jadi menurut Harry Maguire nih, kita sebenarnya punya peluang untuk itu ya. Oke, pertanyaan terakhirnya adalah Ralph telah berada di klub untuk 1 bulan sekarang. Apakah Anda bisa memberitahukan kepada kami impresi tentang dia dan juga metodenya sebagai manajer? Jawab oleh Harry Maguire. Dia sangat detail dan juga sangat penuh persiapan. Kita punya respect yang sangat besar untuknya dan percaya dia dan juga metodenya. Ya, ini hal yang sulit ketika coaching tim ya, tim kepelatihan ini berganti di tengah musim. Seperti juga terjadi di beberapa klub. Tapi saya katakan lagi, ini tergantung kita sebagai pemain-pemain. Kualitas dan juga kepemimpinan ada di tim dan harus dapat memastikan kita bisa finish di 4 besar dengan sebuah trofi. Ini berarti kalau menurut gue, karena ini juga diulang-ulang ya, maka target dari musim ini adalah ada 2 nih, berada di 4 besar dan juga mengakhiri dengan sebuah trofi. Yang menurut gua 2 target tersebut dengan melihat keadaan Manchester United saat ini ya cukup sulit ya, bukan cukup sulit sih bahasa gua. Kalau cukup sulit kok kayaknya pesimis banget ya. Gua akan bilang ya cukup menantang untuk skuad Manchester United saat ini. Nah, bagaimana nih setelah gua artikan, gua rangkum, maaf ya kalau agak sedikit belepotan karena ini gua nggak punya waktu banyak untuk untuk mempersiapkan. Gua langsung artikan dari manunited.com. Kalau menurut gue ya, kesimpulannya ya dia berusaha untuk memberitahukan tentang apa yang terjadi. Ada pembicaraan dengan para pemain, ada pembicaraan dengan manajemen. Harry Maguire ingin menunjukkan kalau dia juga sebagai kapten ini melakukan action ya tentang kaitannya paling tidak keadaan dressing room dan juga hasil terakhir menghadapi Wolves, di mana Manchester United kalah 0-1 dan bermain cukup buruk. Cuman menurut gua dia bisa berkata seperti ini. Dia berkata memang betul kita harus ngambil tanggung jawab, kita harus bereaksi, kita harus bermain secara tim, kita harus memberi kemenangan dan lain-lain. Buat gua itu sudah selesai. Gua masukin dalam kotak, gua tutup kotaknya, gua kunci. Selanjutnya gua akan buka kotak baru, gua lihat
Isinya bagaimana ini nanti pertandingan menghadapi Aston Villa. Apakah kita bisa bermain dengan determinasi yang cukup bagus? Apakah pemain mau kerja keras? Apakah pemain mau mengejar bola terus ke semua sudut lapangan? Apakah kualitas dari individu pemain ini akan jauh lebih baik daripada menghadapi Wolves yang tentu saja akan berpengaruh ke kualitas tim secara keseluruhan. Baru dari situ kita lihat kata-kata ini, perkataan di wawancara ini benar atau tidak. Menurut gua again seperti yang kata Patrice Evra katakan ya di videonya dia, kalah atau menang itu nomor 2 dulu. Sekarang ini ya, kalah atau menang itu nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana attitude pemain di atas lapangan itu dulu. Kalau seandainya mereka sudah bermain cukup bagus, mereka tidak lelah mengejar bola, mereka bisa menguasai pertandingan, kontrol pertandingan ya, bukan hanya dari possession, tapi bagaimana bisa memperagakan sepak bola yang atraktif, yang gue yakin mereka harusnya bisa dengan kualitas-kualitas yang ada sekarang ini di squad. Maka kalau seandainya ya kekalahan itu memang menjadi takdir, ya kita tetap terhibur sebagai fans, karena tentu saja memang betul kekalahan itu mengecewakan, tapi menurut gua yang namanya sepak bola tuh ada kalah ada menang, ada faktor lain yang berupa keberuntungan juga kan. Dan ini sekaligus mengingatkan gua sih sebenarnya dari pertemuan pertama di Liga ya antara Manchester United menghadapi Aston Villa, di mana pada saat itu kita menguasai pertandingan, kita punya peluang yang cukup banyak, cuman kita kurang tajam saja di depan. Kita tidak bisa fokus ya, hanya sepersekian saat, sepersekian detik atau sepersekian momentum kita tidak konsentrasi, bola mati, corner kan, mereka berhasil 1-0. Dan pada saat itu kita mendapatkan penalti yang sayangnya juga kita tidak beruntung ya. Jadi kalau menurut gua pada saat itu penampilan cukup oke. Sekalipun tentu saja masih ada catatan ya, ada catatan ABC, tapi gua nggak mau dengan catatan yang itu langsung menjudge, wah permainan kita buruk, seakan-akan kita bermain dari menit pertama sampai menit ke 90 nih betul-betul buruk semua, kan tidak demikian. Kita tetap menguasai possession, kita tetap banyak peluang, cuman ada catatan kita tidak tajam di depan. Di samping itu ya juga ada faktor ketidakberuntungan sih sebenarnya pada saat itu ya, dimana mungkin kalau penaltinya masuk ya 1 poin ya kan. But anyway itu sudah selesai. Pasti juga banyak pendapat yang lain tentang pertandingan tersebut, tapi yang jelas balik lagi ke topik hari ini tentang wawancara Manchester United dengan Harry Maguire ya. Oke, dia berusaha untuk meluruskan. Kemarin Fred di Twitter ya kan, sekarang Harry Maguire langsung mengadakan wawancara. Oke, terserah pemain mau bilang apa. Kita sebagai fans, atau paling tidak gue ya sebagai fans ringan amatiran ini ya, gue pengen lihat pembuktiannya di atas lapangan hari Senin malam waktu Belanda, Manchester United menghadapi Aston Villa. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.